5 kios dan 10 los di Pasar Pasar Pamecutan di Jalan Gunung Batur dan Pasar ludes terbakar. Kobaran api cukup besar di salah satu kios yang terletak di bagian depan pasar. Pemilik kios panik saat mengetahui kios mereka telah hangus dilahap api. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api agar tidak meluas. Jadi full kios, 5 kios yang berapa? 5 kios nih. Kalau beli sendiri? Saya 3 kios. 3 kios belinya nih. Perkiraan berapa kerugiannya, Bu? Banyak, minyaknya full. Sampai Full minyak. minyak semua ya. Kalau dugaannya dari mana BAP-nya? Belum tahu sih. Belum tahu ya. Berarti taunya setelah ditelepon bahwa Tahunya sudah habis, Bu. Tidak ada korban karena aktivitas pasar sudah tutup pada saat insiden terjadi. Belum diketahui dengan pasti penyebab kebakaran tersebut dan masih dalam penyelidikan petugas Polsek Denpasar Barat. Dari Denpasar, Bali, Idira Ari, A-News melaporkan. Kebakaran ini terjadi di toko grosir aneka makanan dan minuman kemasan milik Syaifullah usia 52 tahun di Desa Bandung di Jombang, Jawa Timur. Api berkobar hebat membakar habis barang dagangan yang ada di dalam toko. Kebakaran ini diduga karena ulah oknum orang tidak dikenal. Aksinya terekam kamera pengawas seorang pria membawa bom molotov yang telah dinyalakan terlebih dahulu lalu dilemparkan ke dalam toko. Seketika api berkobar merata ke seluruh ruangan toko. Setelah api padam, tim Inafis dari Polres Jombang langsung datang ke lokasi. Tim kepolisian Polsek Diwek langsung olah tempat kejadian perkara guna mencari barang bukti yang bisa dijadikan petunjuk untuk membongkar kasus kebakaran ini. Di antaranya rekaman kamera pengawas milik toko. Informasi dari masyarakat bahwa tokonya kebakar dan kalau pemilik sih sebenarnya mengikhlaskan kejadian ini karena musibah, tapi kami selaku Kepolisian Republik Indonesia tetap akan melidik kegiatan kebakaran ini. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Libur panjang, ribuan kendaraan memadati kawasan Puncak Bogor dan Kota Bandung, Jawa Barat. Terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu, Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kecewa dituntut 18 tahun penjara dan bayar uang pengganti 5,6 triliun rupiah. Negosiasi dengan Iran buntu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump temui Presiden Cina Xi Jinping. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Reza Siregar kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang ini kami awali dari tawuran remaja di Palmerah, Jakarta Barat, saling serang memakai senjata tajam hingga membuat warga resah. Para pelaku janjian tawuran di media sosial. Suasana Jalan Kemagisan Ilir 2, Kelurahan Kemagisan, Palmerah, Jakarta Barat mendadak mencekam. 2 kelompok pemuda mengendarai sepeda motor terlibat aksi tawuran dengan membawa senjata tajam jenis celurit berukuran besar. Warga dibuat resah lantaran para pelaku memenuhi jalan lingkungan tempat tinggal warga dan saling menyerang satu sama lain. Tidak diketahui penyebab tawuran ini, namun menurut warga tawuran bukan kali pertama terjadi di lingkungan mereka. Diduga para pelaku tawuran terlebih dahulu membuat janji melalui media sosial untuk melakukan tawuran. Kayaknya itu kelompok dari gabungan anak-anak Saili sama Muala itu. Dia sering kali janjian ya. Tahu dah sebabnya kenapa dia tawuran itu di wilayah saya itu. warga sini itu kan? Iya, ada sebagian warga saya dan sebagian juga ada warga luar.
Meski tidak ada korban luka dan jiwa dalam kejadian ini, namun warga yang resah dan khawatir berharap polisi dapat menindak tegas para pelaku tawuran agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dari Jakarta, Miftahul Gandhi, iNews melaporkan. Di tengah mahalnya harga sembako, ratusan warga saling dorong berebut telur dan minyak goreng gratis di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Warga yang didominasi emak-emak menerobos antrean karena takut tidak kebagian. Ini adik saya. Tak sabar mengantre bantuan sembako gratis di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Ratusan warga terlibat saling dorong. Sejumlah warga yang didominasi emak-emak nekat menerobos antrian karena takut kehabisan jatah. Kalau ngantri gua nggak kasih nih. Pihak panitia sempat kewalahan mengatur warga. Meski bantuan hanya berupa 1 kg telur dan 1 liter minyak goreng, namun warga tetap antusias mengingat tingginya harga bahan pangan saat ini. Alhamdulillah, semoga sukses, lancar. Kenaikan harga ini menurut Ibu gimana? Olah, kita berasa inginnya diturunin harga. Kalau beras nggak dapat ya? Enggak. Ini dapat telur sama ini. Alhamdulillah. Warga berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas harga bahan pangan demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Libur panjang, ribuan kendaraan memadati kawasan wisata Puncak Bogor pagi tadi. Polisi menerapkan rekayasa lalu lintas satu arah. Libur panjang kenaikan Isa Al-Masih, jalur kawasan Puncak Bogor mulai diserbu wisatawan. Antrean kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak mulai terlihat di persimpangan Gadok. Petugas akan mulai menerapkan rekayasa lalu lintas satu arah pagi ini dan berlaku secara situasional hingga libur panjang berakhir. Sementara itu kepadatan kendaraan juga terjadi di ruas jalan tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Kendaraan didominasi mobil pribadi dari arah Jabodetabek dan bus wisata. Selain itu, banyaknya truk yang melaju lambat juga ikut menambah antrean kendaraan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Wildan Hidayat di Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat siang, Wildan. Bagaimana kondisi terkini lalu lintas di sana? Dapat langsung ya, selamat siang Reja dan teman-teman yang dapatkan, terutama produsen yang spekulasi. Arus lalu lintas. Minyak goreng dulu di... Wildan. Siang, Wildan. Apakah Anda dapat mendengar saya? Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Reja dan juga pemirsa, saat ini dapat kami sampaikan arus lalu lintas di Simpang Gadok terjadi kepadatan yang cukup panjang, mulai dari exit tol Ciawi hingga menuju arah Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seperti terlihat di belakang saya, antrian panjang kendaraan mulai dari exit tol Ciawi diberlakukan satu arah dari arah Jakarta menuju kawasan wisata Puncak. Hal ini disebabkan oleh adanya bertepatan dengan libur panjang kenaikan Isa Al-Masih yang juga bertepatan dengan libur panjang akhir pekan yang terjadi besok Jumat, Sabtu, Minggu. Dan saat ini ribuan kendaraan sudah memadati kawasan wisata Puncak mengingat bertepatan dengan libur panjang ini. Demikian Reja. Baik, Wildan, apakah Anda dapat memperlihatkan suasana terkini di sana saat ini? Ya, seperti terlihat bahwa saat ini masih terjadi antrian panjang kendaraan ya dari arah Jakarta menuju ke Simpang Gadok dan menuju ke arah atas
ke puncak. Di sini dapat kami sampaikan bahwa kendaraan yang didominasi oleh plat nomor Jakarta atau plat nomor luar daerah Bogor antri sejak hari Kamis pagi tadi dan diberlakukan satu arah dari arah Jakarta menuju puncak, Reza. Baik, Wildan, kira-kira sampai kapan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan? Ya, rekayasa lalu lintas ini diberlakukan mulai hari ini, hari Kamis, dan hingga berlangsungnya hari libur pada hari Minggu besok. Dan rekayasa lalu lintas ini diberlakukan secara situasional, Reza, berdasarkan kepadatan yang terjadi di kawasan Simpang Gadog ini, Reza. Baik, Wildan, bagaimana cuaca di sana saat ini dan apakah ada jalur alternatif yang dapat dilewati oleh para pengendara? Ya, baik Reza dan juga pemirsa, dapat saya sampaikan bahwa bagi mereka yang ingin menuju ke kawasan wisata Puncak untuk memilih jalur alternatif, diantaranya bisa melalui Puncak 2 yaitu lewat tol exit tol Cibubur dan juga ke wilayah Sukabumi. Dan saat ini cuaca di Simpang Gadog terjadi terik panas. Untuk itu tetap berhati-hati dan selalu waspada kepada kendaraan agar selalu kondisi dalam baik. Demikian, Reza. Baik, terima kasih Wildan Hidayat melaporkan langsung dari Simpang Gadog, Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.